Renungi baik-baik sebuah hadis bahwasanya ada seseorang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, fulanatun tadhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha." Wahai utusan Allah, di kota Madinah ini ada satu wanita terkenal sekali. Tapi termasuk tata krama yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka tidak mau menyebut nama orang. Mereka cuma mengatakan di Madinah ini ada wanita. Artinya kita semua sudah tahu wanita itu terkenal sekali dengan sholat malamnya dan puasanya serta sedekahnya. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Hanya saja dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sholatnya luar biasa, tidak pernah ketinggalan sholat tahajud dan sholat wajib. Puasanya tidak pernah ketinggalan puasa sunnah dan puasa Ramadan. Sedekahnya rutin, tapi suka menyakiti tetangganya. Qala hiya finnar. Pastikan wanita itu, kata Nabi SAW, akan jadi penghuni neraka. Ya, kita bisa bayangkan, sholatnya sudah sempurna, sedekahnya sempurna, kemudian juga puasanya sempurna. Ternyata Nabi SAW memvonis wanita ini karena akhlaknya tidak baik, jahat lisannya sama tetangganya. Maka kata Nabi SAW, dia di neraka, divonis di neraka. Qila ya Rasulullah, fulanatun tudhkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa annaha tatasaddaqu bi athwari minal akiti wa la tu'dhi jiranaha. Sementara ada wanita lain, wahai Rasulullah, sholatnya tidak terlalu terkenal, yang dia kerjakan yang wajib-wajib saja, puasanya juga hanya yang wajib saja, bersedekah juga sedikit sekali, bahkan tidak ternilai, tapi tidak pernah menyakiti tetangganya, tidak tajam lisannya. Qala hiya fil jannah. Maka Nabi SAW mengatakan wanita tersebut penghuni surga. Jadi keliru kalau ada orang berpikir dia sudah sholat di masjid, dia puasa Ramadan, dia melakukan banyak ibadah-ibadah kepada Allah SWT, tapi ternyata dia tidak menjaga sikapnya kepada manusia, lalu dia berpikir jadi penghuni surga. Keliru sekali. Hubungan kita teman-teman ada dua, hubungan dengan Allah Sang Pencipta, dengan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan, dan hubungan dengan manusia, hubungan dengan manusia. Ya. Akhlak ini, teman-teman sekalian, kapan hilang dari seseorang, maka dia akan menjadi penghina seseorang itu. Kapan tutur katanya kasar, kapan dia pelit, kapan dia menghina, mencaci, menyakiti orang lain, maka dipastikan akan menjadi penghina dirinya sendiri. Tapi kapan seseorang itu santun, ramah, dermawan, maka dia pasti akan mulia di sisi Allah SWT dan juga di sisi manusia. Para ulama berlumba-lumba memberikan definisi tentang akhlak karena tingginya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah definisi akhlak itu sendiri. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, akhlak yang baik dan sempurna adalah bila terdapat pada seseorang 3 sifat. Yang pertama, selalu menjauhi yang diharamkan. Apapun yang haram, yang syubhat, bahkan makruh ditinggalkan. Maka kita sudah bisa lihat orang itu memiliki satu ciri akhlak yang mulia. Kapan orang itu jauh dari apa yang Allah haramkan. Karena semua yang Allah haramkan pasti buruk buat kehidupan kita. Allah larang ghibah, nggak boleh gunjing. Allah larang memfitnah, Allah larang mengambil haknya orang lain, nggak boleh memukul, nggak boleh mencaci maki. Semua itu buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala mengganti atau menjadikan itu adalah akhlak yang buruk dan tidak boleh sama sekali kita melakukannya. Jadi yang haram itu sesuatu yang tidak baik, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Ali radhiyallahu anhu, mencari yang halal. Kalau dia hanya mau memakan sesuatu yang berhubungan dengan dia, ya, sesuatu yang berhubungan dengan dia, yaitu yang halal saja, yang memang haknya dia, maka ini juga masuk dalam akhlak yang mulia. Dalam Islam dilarang meminta-minta dan mengemis, kecuali dalam keadaan darurat. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu mengemis kepada orang-orang, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu kemuliaan, dia mau terima imbalan tapi dengan bekerja, maka Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Ada kemuliaan yang Allah SWT berikan dengan pendapatan yang halal. Semua yang haram, syubhat dijauhi. Dan yang ketiga, kata beliau, berbuat baik kepada keluarga. Tentu kita disunnahkan berbuat baik kepada semua orang, tapi kalau dengan keluarga dan kerabat ini punya hak lebih ekstra. Ada seorang sahabat pernah membawa sekantong dirham, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham dan saya ingin sedekahkan.
Ada dua orang jadi target saya, dua-duanya orang miskin. Yang satu punya hubungan kerabat dengan saya, yang satu tidak punya hubungan kerabat dengan saya. Mana yang saya kasih? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau engkau memberikan kepada orang yang memiliki hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, menyampaikan bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah dermawan, suka berkorban dan bertanggung jawab. Kapan kita lihat seseorang rutinitasnya suka memberi dan mengasihi, mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri sekalipun, maka itu ciri daripada orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tapi kapan seseorang perhitungan buat orang lain, selalu kalau diminta pertanyaannya, permintaan orang satu, pertanyaannya bisa 10 sampai 20 dengan penuh dengan kecurigaan, maka ini jauh dari akhlak yang mulia. Dikatakan tentang ciri baginda Nabi SAW, tidak pernah ada yang meminta kepada Nabi SAW kemudian beliau menolaknya. Sampai pernah sekali beliau lagi duduk dan cukup banyak orang yang datang meminta, lalu baginda Nabi SAW memberikan sampai habis semua apa yang Nabi SAW miliki. Lalu Nabi SAW melihat masih ada orang miskin datang minta lagi. Lalu Nabi SAW sedih, wajah beliau berubah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Umar bin Khattab berkata ada di sebelah Nabi, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Artinya sudah tidak ada, ya sudah, tadi kan sudah dibantu yang lainnya. Maka Nabi SAW diam saja. Lalu Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi SAW dan sepupu beliau, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, di kantong saya masih ada sekian dirham, ini saya kasih, silakan sedekahkan dimanapun anda inginkan. Maka dikasihlah kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tersenyum lalu mengatakan, bihadza umirtu, dengan cara seperti inilah aku diperintahkan. Selalu berbagi dengan orang, dermawan, ya, memberikan kepada orang-orang. Begitu juga bertanggung jawab. Kalau seseorang diberikan amanah lalu dia bertanggung jawab, ini bagian daripada akhlak yang mulia menurut Al-Hasan Al-Basri. Dan dia juga mengatakan masuk dalam akhlak yang mulia setelah yang dia sebutkan tadi, dermawan, suka berkorban dan bertanggung jawab, beliau mengatakan wajah yang menyenangkan. Kalau orang menyapanya dia senyum, ya. Kalau orang bersalaman maka dia membiarkan orang itu terlebih dahulu mencabut atau menarik tangannya baru dia. Juga masuk dalamnya mencurahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Mencurahkan kebaikan artinya selalu hidupnya dari waktu ke waktu berisikan dengan kebaikan-kebaikan. Dan juga mencegah dari keburukan artinya apapun yang sifatnya buruk dia selalu jauhi. Akhlak ini ada dua macam. Ada akhlak yang jibiliyah dan ada muhtasabah, ya. Kalau jibili artinya akhlak yang memang baik, yang Allah sudah kasih kita dari kita masih lahir atau sebelum lahir. Jadi kita lahir dalam memiliki akhlak yang baik itu. Dan ini kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat luar biasa, ya. Dan ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Sebagaimana ada seorang sahabat namanya As'aj Abdul Qais, ya, atau Abdul Qais yang terkenal. Dia mengatakan, atau waktu dia datang kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allahu al-hilmu wal anat. Qala ya Rasulullah, ana atakhallaku bihima amillahu jabalani alaihima. Qala balillahu jabalaka alaihima. Qala alhamdulillahi alladhi jabalani ala khullatihima atau khullataini yuhibbuhuma Allahu wa rasuluh. Sesungguhnya pada dirimu ini, jadi orangnya ini, si As'aj Abu Qais ini radhiyallahu anhu, orangnya sangat tenang, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Suaranya kalau dia ngomong santun, tatapan matanya syahdu, jabahan tangannya ramah sekali. Maka Nabi SAW lihat, Nabi bilang, dalam dirimu ini ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-hilmu wal anat. Dan al-hilm ini banyak artinya, bisa berarti murah hati. Kemudian al-anat adalah sabar. Bisa juga berarti al-hilm adalah kedewasaan, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kemudian al-anat artinya tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Maka dia berkata, ya Rasulullah, apakah dua akhlak itu aku dapatkan karena aku berusaha, atau memang Allah telah bebankan padaku? Maka kata Nabi SAW, Allah telah bebankan kepadamu. Maka dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah membebankan dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sementara ada juga akhlak yang memang kita harus mencarinya. Artinya kalau kita lahir dalam kondisi alhamdulillah dari kecil kita selalu senyum dengan orang, ramah, ya,
Ada orang subhanallah anak-anak dari kecil begitu. Begitu dia lahir, mulai dia dewasa, walaupun kadang-kadang hidup di lingkungan orang tuanya yang jauh dari agama, tapi dia lahir tumbuh dalam kondisi santun, ramah. Memang Allah SWT selamatkan dia. Ini karunia yang sangat besar. Tapi kalau ini tidak ada pada kita, maka harus kita mencarinya. Kita berusaha. Dan ada jenis yang kedua dari akhlak, akhlak yang harus dicari. Sebagaimana Nabi SAW bersabda tentang masalah itu, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, al-ilmu bit-ta'allum. Kemudian kedewasaan dan kebijaksanaan dengan mempelajarinya. Jadi memang harusnya juga dipelajari.